Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Saramazati dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran dari materi kemarin, yaitu membahas tentang bab 1 nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara, bagian kedua kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Indonesia dan non-kementerian. Pada kesempatan kali ini ada 3 bagian subbab yang akan kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama membahas tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian, dan yang kedua membahas tentang klasifikasi kementerian di Indonesia, dan yang ketiga yang terakhir membahas lembaga pemerintah non-kementerian. Langsung saja, tidak usah menunggu lama-lama, kita bahas materinya secara ringkas, secara singkat dan jelas. Semoga bisa memberikan referensi bagi kalian. Akan membahas langsung materi yang pertama, yaitu kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti tentang Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu kalian ketahui bersama bahwasannya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, yang dianut oleh Indonesia, yaitu memakai sistem pemerintahan presidensil. Pada negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil, seorang presiden itu memiliki 2 kewenangan. Yang pertama yaitu kewenangan sebagai kepala negara, dan yang kedua kewenangan sebagai kepala pemerintahan. Nah, dengan demikian seorang presiden memiliki kewenangan yang sangat banyak, ya kan? Tugas dan kewenangan yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugas, presiden dibantu oleh wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya waktu pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri. Nah, pada kesempatan kali ini, karena kita fokus dalam membahas tentang kementerian negara, barulah kita masuk membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kementerian. Simak penjelasan. Oke, kita akan membahas tentang poin inti, yaitu membahas tentang kementerian. Apa sih yang dimaksud dengan kementerian? Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ya dijelaskan, kementerian itu adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Itu pengertian dari kementerian. Nah, kedudukan kementerian dan keberadaan kementerian itu sangat jelas. Kedudukannya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 17. Kita tahu sendiri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah salah satu landasan hukum tertulis tertinggi yang ada di Indonesia. Dan kementerian diatur di dalamnya pada pasal 17. Apa bunyinya? Pasal 17 ayat 1, yaitu presiden dibantu oleh menteri-menteri. Yang kedua, pasal 17 ayat 2, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi presiden di sini memiliki kuasa penuh terhadap menteri-menterinya. Jadi kalau kalian melihat berita, sering terjadi reshuffle menteri atau pergantian menteri, karena memang itu adalah salah satu kewenangan seorang presiden, membentuk, ya, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Menteri-menteri itu adalah salah satu tugas dan kewenangan seorang presiden. Ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu di dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur di dalam undang-undang. Nah, itu tadi adalah penjelasan secara singkat tentang kedudukan dan keberadaan kementerian. Sekarang, apa sih tugas dari kementerian? Ya, tugas dari kementerian berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 31 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tugas kementerian adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Ya, itu adalah salah satu tugas
tugas kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Nah, kita masuk pembahasan tentang klasifikasi kementerian. Oke, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi kementerian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu sudah dijelaskan tentang klasifikasi kementerian maksimal berjumlah 34 kementerian. Berikut adalah klasifikasi Kementerian Negara Indonesia berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Kalian bisa menghentikan video ini sebentar untuk memperhatikan kementerian-kementerian mana saja yang termasuk kementerian kelompok pertama, kementerian kelompok kedua, dan juga kementerian kelompok yang ketiga. Berikutnya, klasifikasi kementerian berdasarkan kementerian koordinator. Kalian juga bisa memperhatikan dan menghentikan video ini sebentar untuk menyimaknya. Membahas tentang lembaga pemerintahan non-kementerian. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang lembaga pemerintahan non-kementerian atau disingkat LPNK. Apa itu LPNK? Lembaga pemerintahan non-kementerian itu merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. LPNK atau Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, ini adalah klasifikasi LPNK beserta kementerian yang mengkoordinasi dan yang tidak dikoordinasi oleh menteri. Silakan kalian menghentikan untuk menyimak klasifikasi LPNK ini. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan. Semoga video singkat ini bisa membantu kalian dalam memahami materi bab 1 bagian yang kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.